Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengenal cara penggunaan Google Form. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Firmana Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 191409114. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Form. Nah, Google Form ini atau bisa disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu seseorang merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Nah, Google Form ini sangat efektif digunakan untuk mengumpulkan jawaban dari banyak orang secara online. Misalnya adalah seorang guru dapat membuat Google Form yang berisi soal-soal ulangan. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat Google Form. Yang pertama itu untuk membuat survei secara online. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk membuat pertanyaan sesuai keinginan kita. Nah, yang kedua, menghemat pengeluaran, di mana dengan menggunakan Google Form yang dibuat dan dibagikan secara online, kita tidak perlu lagi mencetak survei menggunakan kertas. Nah, dengan demikian, kita dapat menghemat pengeluaran berupa kertas dan tinta. Nah, yang ketiga itu menghemat waktu dan tenaga, di mana menghemat waktu dan tenaga ini dapat dibagikan menggunakan email atau link kepada orang lain, sehingga kita tidak perlu beranjak dari komputer atau dari HP kita untuk membagikan survei tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi mendatangi responden satu persatu untuk meminta mengisi survei tersebut. Nah, selanjutnya data tersimpan secara aman. Pada data tersimpan secara aman ini, setiap formulir ini kita dapat membuat setiap jawaban dari responden, dan jawaban tersebut akan tersimpan di Google Drive kita, sehingga kita bisa mengetahui benar atau tidaknya jawaban tersebut. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Google Form, di mana yang pertama itu pada kelebihan, yang pertama itu gratis. Nah, pada poin 1 ini, kelebihan Google Form ini kita tidak perlu mengeluarkan sepeser pun alias gratis, dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kertas ataupun semacamnya. Nah, kemudian yang kedua, mudah digunakan. Nah, Google Form ini memiliki tampilan yang simpel sehingga dapat digunakan oleh pengguna yang awam. Selain itu, Google Form ini juga memiliki fitur drag on drop yang memudahkan pengguna untuk mengedit form. Nah, yang ketiga itu terintegrasi dengan Google Sheet, di mana sebagai salah satu produk Google Form ini yang terintegrasi dengan beberapa layanan Google Form lainnya. Nah, salah satunya adalah Google Sheet. Dengan demikian, setiap jawaban yang dikumpulkan dari responden akan diekspor di Google Sheet ini. Nah, yang keempat itu hasil real time, di mana tiap kali responden ini mengumpulkan hasil jawaban akan langsung diupdate. Hal ini tentunya menghemat waktu karena kita dapat langsung mengolah data responden tersebut. Nah, selanjutnya cara share mudah, di mana Google Form ini memberikan berbagai pilihan untuk membagikan form. Kita dapat membagikan Google Form ini lewat email, link seperti akun media sosial, di mana kita dapat mengirim di WhatsApp. Nah, selanjutnya yang keenam itu add-on, di mana add-on ini adalah kelebihan Google Form lainnya adalah untuk modul tambahannya dapat menambah fungsi serta mempermudah pembuatan form. Nah, selanjutnya pada kekurangan Google Form, di mana yang pertama itu
yakni desain yang terbatas. Nah, meski mempunyai opsi kustomisasi, nah Google Form ini hanya menyediakan pilihan yang terbatas. Salah satunya adalah pilihan font yang sangat sedikit. Nah, yang kedua, pilihan ekspor yang terbatas, di mana Google Form ini hanya menyediakan beberapa opsi ekspor, yaitu Google Sheet dan PDF. Nah, sampai saat ini Google Form ini belum menyediakan fitur untuk mengubah Google Form yang menjadi file berupa Word. Nah, yang ketiga, tidak ada notifikasi email, di mana secara default Google Form ini tidak memberikan notifikasi ke email bila ada responden yang mengisi survei kita. Nah, yang keempat, tidak ada riwayat pengeditan, di mana Google Form ini tidak memiliki riwayat pengeditan, yang berarti kita tidak bisa melihat perubahan apa saja yang sudah dibuat pada form. Nah, hal ini cukup mengganggu, terutama bila form tersebut dikelola dalam tim. Nah, mungkin itu saja penjelasan seputaran Google Form. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Google Form. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara menggunakan Google Form. Di sini kita sudah berada pada aplikasi Google, kemudian kita klik titik yang ada pada pojok kanan atas, kita cari formulir, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita klik gambar tambah. Nah, kemudian kita isi. Nah, seperti kita akan membuat formulir berupa UAS semester genap. Nah, jangan lupa kita mencantumkan deskripsi formulir berupa jawablah soal di bawah. Dengan benar. Nah, selanjutnya kita cantumkan nama. Kemudian kita pilih jawaban singkat. Kemudian jangan lupa kita mengklik wajib diisi. Nah, kemudian kita copy lagi, kita mencantumkan kelas. Nah, pada kelas itu kan pastinya terdapat beberapa bagian. Nah, kita isi pilihan ganda, kemudian kita klik isi kelas, misalnya kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C. Nah, kita jangan lupa mengklik wajib diisi, kemudian kita copy lagi. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu soal. Kita copy saja, kemudian kita klik. Nah, kita klik pilihan ganda, kemudian wajib diisi, dan kita beri kopas copy jawaban pilihan ganda tersebut. Gampang bukan? Kemudian jika kita
mengisi kunci jawaban, kita mengklik pengaturan yang ada pada pojok kanan atas, kemudian kita klik quiz, dan kita klik lagi, jadikan quiz semua, kita simpan. Nah, kita beri kunci jawaban, misalnya kita beri poin dulu, misalnya 10 poin, kemudian tambahkan jawaban, klik jawaban yang benar itu B, munculnya budaya konsumerisme, munculnya budaya konsumerisme. Nah, simpan, selesai. Nah, gampang. Mungkin seperti ini saja karena videonya terbatas. Saya harap Bapak Ibu dapat berlatih dengan penggunaan Google Form ini. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih.